Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rajon Keva Rahmawan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai 5 soal yang terdiri dari materi kombinatorika, peluang, dan juga lingkaran. Oke, untuk soal yang pertama ini adalah materi kombinatorika dan untuk soal yang pertama ini itu mengenai gates ya, tentang pintu masuk dan kita langsung masuk aja ke soalnya. Soalnya adalah yaitu dalam sebuah pameran seni terdapat 6 pintu masuk. Dan 3 orang yaitu Andi, Benny, dan Citra harus keluar melalui pintu yang berbeda satu sama lain. Dan banyak cara mereka keluar adalah oke, yang pertama, eee, sebelum kita mengerjakan kita, tulis terlebih dahulu ada 6 pintu masuk, karena mereka masuknya bersama-sama, jadi, pintu masuknya tetap 6. Kemudian untuk pintu keluarnya, karena di soal tersebut ada keterangan bahwa setiap orang keluarnya harus melalui pintu yang berbeda. Jadi setiap orang harus, tidak menggunakan pintu yang sama gitu. Dan jika pintu yang digunakan itu berbeda, berarti kita di sini menggunakan, eee, rumus permutasi. Nah, untuk rumus permutasi itu sendiri, yaitu untuk rumus permutasi itu langsung saja kita masukkan, yaitu 6 faktorial untuk pintu masuknya, kemudian ada, 6, ini juga jumlah pintu masuknya dikurang 3 orang. Nah, sama dengan 6 faktorial per ini salah, maaf. Ini harusnya dia di sini. Oke, 6 dikurang 3 yaitu hasilnya 3 jadi 3 faktorial. Kemudian untuk hasilnya ini, eee, karena di sini ada 6 faktorial, jadi kita jabarkan, tapi jabarkannya kita hanya sampai 3 saja, karena jika, bilangan penyebut dan pembilang itu sama, bisa langsung kita sederhanakan. Oke, ini bisa langsung kita sederhanakan. Kemudian untuk 6 dikali 5 dan kali 4 itu hasilnya adalah 120. Nah, untuk soal yang pertama kurang lebih seperti ini. Kemudian ada juga cara yang kedua, yang mana kita pakai filling slot. Ini cara yang pertama. Nah, ini cara yang pertama. Ini cara yang kedua. Nah, untuk cara yang kedua ini lebih mudah karena kita hanya tinggal langsung mengkalikan saja. Sebenarnya cara yang pertama juga mudah, kan, tapi jika kalian malas menghitung rumus, menghafal rumus, jadi kalian pakai cara ini saja. Nah, untuk cara yang kedua ini, eee, terdapat 6 pintu masuk kan. Nah, jadi di slot yang pertama kita isi 6, itu untuk orang yang pertama. Nah, di slot yang kedua, itu kita hanya memiliki 5 pintu, karena satu pintunya lagi sudah dipakai oleh orang yang pertama. Jadi, untuk orang yang kedua itu dia cuma memiliki 5 pintu saja. Dan untuk orang yang ketiga juga sama halnya, yaitu dia hanya memiliki 4 pintu, karena, pintu lainnya sudah dipakai oleh temannya yang lain. Nah, maka hasilnya adalah sama, yaitu 120. Oke, sekian untuk yang soal pertama, kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, sekarang kita akan masuk ke soal yang kedua, yang mana soal kedua ini adalah soal yang mengenai filling slot dengan menggunakan huruf-huruf alfabet. Di soal tersebut ada kata merah yang disusun berdasarkan urutan alfabet, maka kata hammer berada pada urutan ke berapa? Nah, kata merah di soal itu diubah menjadi kata hammer, dan untuk kata hammer ini sendiri
ini, kita ditanyakan kata hammer tersebut pada urutan keberapa. Nah, untuk kata hammer ini sebelum kita masuk ke filling slot-nya, kita mengurutkan dulu dari kata merah dan hammer itu hurufnya dari urutan alfabetis itu kita urutkan terlebih dahulu. Nah, untuk urutannya itu ada huruf A di awal, kemudian ada E, ada H, ada M, dan juga ada R. Nah, ini adalah urutan dari 2 kata tersebut, secara alfabetis. Kemudian kita langsung masuk ke bagian filling slot. Kita mulai dulu dari huruf yang paling awal yaitu huruf A, kemudian sisanya adalah ada 4 huruf. Nah, dari 4 huruf ini tersisa 4 huruf di slot kedua, kemudian 3 huruf di slot kedua, dan seterusnya. Nah, mengapa setiap pergantian slot itu mengurang si hurufnya? Karena di slot sebelumnya itu telah digunakan dari setiap hurufnya. Contohnya, ini di slot yang pertama sudah digunakan huruf A, maka sisa di slot kedua itu hanya tinggal E, H, M, atau R yang kemungkinan dipakai di slot yang kedua. Nah, di slot yang ketiga pun sama. Mengapa berkurang? Karena di slot yang kedua, ini sudah dipakai di antara keempat huruf ini. Maka di slot yang ketiga berkurang bisa jadi hanya 3 huruf, entah itu E, H, dan M, atau E, R, dan M, atau yang lainnya. Itu untuk penjelasan mengapa setiap slotnya itu berkurang. Kemudian kita lanjut, untuk di barisan filling slot yang kedua, kita menggunakan huruf E. Nah, kenapa menggunakan huruf E? Karena kita selalu dimulai dari awal. Oke, ini ada huruf E, kemudian ada slot-slot berikutnya, di karena kita belum mendapatkan huruf yang sesuai dengan kata hammer, maka kita akan terus mengurutkan sesuai urutan alfabetis yang ini. Nah, setelah huruf E, kita mendapatkan huruf H, yang mana ini adalah awal dari huruf kata hammer. Nah, ketika kita mendapatkan kata yang sesuai dengan kata hammer, kita harus berhati-hati karena kita harus mengulang lagi dari kata yang paling awal, yaitu kata A. Nah, karena kata A ini sesuai dengan dengan kata hammer, karena huruf A ini sesuai dengan kata hammer, maka kita akan menggunakannya di barisan yang berikutnya, yaitu apa namanya, di barisan yang keempat ini. Nah, setelah huruf A ini, kita balik lagi ke awal, yaitu huruf E. Karena belum sesuai, kita teruskan. Lalu setelah huruf E ini, karena kita sudah menggunakan huruf H dan A, maka kita lanjut ke huruf berikutnya yang belum digunakan, yaitu huruf M. Untuk di barisan yang ini ya, sorry, yang ini. Ini harusnya M. Nah, ini harusnya M. Nah, ketika sudah mendapatkan huruf yang diinginkan, maka kita akan menggunakannya di barisan yang berikutnya lagi. M, kemudian kita balik lagi ke huruf yang awal, yaitu huruf E. Nah, karena sisa satu huruf di yang paling akhir, maka kita, eee, langsung menggabungkannya jadi satu, dan kata yang terakhir ini sesuai dengan kata hammer yang diminta. Nah, untuk dari setiap barisannya, kita akan memfaktorialkannya, ini menjadi 4 faktorial itu berarti dia jadi 24, ini 24 juga, kemudian ini dia ada 3 faktorial itu 6, kemudian ini ada 2, 2, dan ini ada 1. Dan jumlah dari keseluruhannya adalah 59. Sekian dari soal yang kedua, mari kita lanjut ke soal yang ketiga. Oke, eee,
Kita masuk ke soal yang ketiga, yang mana ini mengenai peluang. Kita bacakan soalnya terlebih dahulu, yaitu dalam sebuah toples terdapat kue rasa keju 250 gram, coklat 450 gram, dan pandan 300 gram yang tercampur merata. Peluang terambilnya rasa pandan pada pengambilan pertama adalah kita identifikasi terlebih dahulu, yaitu untuk rasa keju itu 250 gram, coklat ada 450, dan pandan ada 300 gram. Oke. Nah, untuk dari total keseluruhan semua kue itu ada 1000 gram kan, ada 1000 gram, dan yang ditanyakan adalah yang rasa pandan. Nah, untuk yang rasa pandan berarti 300 gram hanya diperkan saja dengan yang keseluruhan eee, gram dari semua kue. Jadi hasilnya adalah, ini bisa kita langsung sederhanakan, coret-coret jadi 3/10. Oke, sekian dari soal yang ketiga. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang keempat, masih tentang peluang. Oke, kelas X terdiri dari 12 siswa dan 18 siswi. Oke, kita tulis terlebih dahulu. Untuk kelas X terdiri dari 12 siswa laki-laki berarti, dan 18 siswi. 18 siswi, 18 B. Berarti totalnya bisa kita ketahui bahwa total dari siswa dan siswi yang berada di setiap kelas X dan Y itu 30. Untuk kelas Y, sedangkan kelas Y terdiri dari 14 siswa, berarti 14 laki-laki dan 16 siswi, 16 perempuan. Ini juga sama, totalnya 30. Jika akan dipilih 2 orang sebagai perwakilan, peluang terpilih 1 siswa dan 1 siswi adalah, oke, yang pertama, karena dari setiap siswa dan siswi itu masing-masing kelas hanya boleh 1 antara laki-laki dan perempuan, maka kita skenarionya ada 2 skenario. Skenario yang pertama kita buat terlebih dahulu, yaitu, eee, laki-laki dari kelas A dan perempuan dari kelas B. Nah, untuk laki-laki dari kelas A, yaitu ada 12, dari kelas X ya, dari kelas X. Laki-laki dari kelas X dan perempuan dari kelas B, dari kelas Y. Nah, untuk laki-laki dari kelas X itu ada 12 laki-laki per 30, ini adalah jumlah dari keseluruhannya. Karena di soal dicantumkan kata "dan" atau konjungsi "dan", maka kita jika ada konjungsi "dan" harus dikali. Nah, untuk perempuan di kelas Y yaitu ada 16 per 30 juga. Nah, untuk skenario yang kedua, kita ada pakai yang laki-laki dari kelas Y dan perempuan dari kelas X. Oke, perempuan dari kelas X. Untuk laki-laki dari kelas Y itu ada 14 per 30 juga. Ini dikali perempuan dari kelas X yaitu 18 per 30 juga. Nah, ini bisa kita coret-coret. Ini coret bisa jadi 8, ini coret bisa jadi 6, 48, 6 dikali 8, 48. Ini pernya 30 dibagi 2 itu 15, ini juga 15, ini berarti 225. Yang bawah juga sama, ini bisa kita sederhanakan juga, yaitu ini bawahnya 15 semua, yang atasnya 14 bagi 2 itu 7, 18 bagi 2 itu 9. Nah, untuk yang ini hasilnya 63, dan total dari kedua skenario tersebut adalah 111 per 225. Oke, ini adalah total dari
kedua skenario tersebut dan ini adalah jawaban akhir dari soal yang keempat. Oke baik teman-teman semua, kita akan lanjut ke soal yang kelima, soal yang terakhir. Nah untuk soal yang kelima ini kita membahas tentang lingkaran. Nah di lingkaran ini kita akan bersinggungan dengan mencari luas juring. Nah untuk luas juring ini sendiri, ini ada rumusnya yaitu L juring sama dengan A yang mana sudut pusatnya per 360 dikali V dikali R pangkat 2. Nah, untuk R-nya ini sendiri adalah jari-jari ya, teman-teman. Nah, untuk A ini kita masukkan langsung semuanya. 120 itu dari sudut pusatnya, kemudian ini 360 dari rumusnya, dan ini ada Pi, dan ini untuk jari-jarinya kita masukkan 21. Nah, karena pi-nya di soal tidak diminta untuk diubah menjadi 22/7 atau 3,14, maka kita taruh si pi-nya, tetap pi saja gitu. Nah, ini bisa langsung kita sederhanakan ya teman-teman, ini jadi 1/3, kemudian ini tetap pi, dan ini jadi 441. Nah, untuk totalnya dari 1/3 dikali pi dikali 441 itu menjadi 147 pi. Oke, mungkin sekian dari latihan soal, 5 latihan soal singkat ini dari saya untuk kombinatorika, peluang, dan lingkaran. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.